الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang kita hormati dan muliakan Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau, yang kita muliakan dan hormati Al-Ustaz sebagai pemimpin jemaah yang mengimami solat zuhur kita secara berjamaah. Seterusnya yang kita muliakan dan hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang jamaah zuhur insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat, rahmat, karunia, hidayah, inayahnya kepada kita bersama, sehingga dengan segala pemberian Allah itu jualah kita bisa hadir ke Masjid Agung Nurul Iman ini dalam rangka melaksanakan ibadah solat zuhur secara berjamaah. Kita bermohon, berharap, berdoa kepada Allah, semoga segala macam ibadah yang telah kita lakukan sampai hari ini semuanya diterima Allah sebagai amal soleh di sisinya. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah sampaikan dan curahkan buat junjungan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, pada kesempatan ini judul kajian zuhur kita adalah ada 5 golongan orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, setiap selesai melaksanakan ibadah solat, maka salah satu doa wajib yang selalu kita baca, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berharap dengan doa ini agar Allah berikan kita kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan bahagia di akhirat, dan kita berharap Allah jauhkan kita dari azab nerakanya. Sesuatu ini akan diberikan Allah Bapak Ibu kepada kita. Doa ini akan diwujudkan dan dikabulkan Allah jikalau setiap kita berhasil mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila kasih sayang Allah itu tidak diberikan, tetapi yang kita dapat itu adalah benci dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun doa ini kita baca, sekhusyuk apapun doa ini kita minta kepada Allah, maka bisa dijamin doa ini tidak akan pernah hadir dan dikabulkan Allah untuk kita. Oleh sebab itu tentu kita bertanya, apa yang menyebabkan kita dibenci Allah? Maka di dalam hadis Nabi setidaknya beliau mengatakan yang membuat manusia itu dibenci Allah dengan 5 hal. Yang pertama Bapak Ibu, yang membuat Allah itu benci kepada kita adalah sifat yang disebut dengan tamak atau rakus. Setiap manusia Bapak Ibu memiliki cita-cita yang tinggi, dan di dalam Islam itu tidak dilarang. Silakan kita memiliki cita-cita, memiliki target yang tinggi. Yang tidak boleh itu adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan tersebut. Itu yang dilarang. Maka inilah yang menjadi salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan terjadi pada diri manusia, yaitu sifat tamak dan rakus. Dapat 1 minta 2, dapat 2 minta 3, dapat ini diminta lagi yang lainnya. Ini yang tidak boleh di dalam hidup dan kehidupan.
Apabila manusia selalu rakus dan tamak, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang hadir itu tidak akan lagi kasih sayang Allah, tapi yang akan kita dapatkan itu adalah kemurkaan dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa tahun ini kita dilihatkan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa, dan ini terjadi kepada orang-orang yang dulunya kita memberikan suatu harapan dan memberikan suatu hal yang sangat positif kepada mereka. Maka itu tidak bisa dijaga. Kenapa? Karena kerakusan dan ketamakan mereka. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati Bapak Ibu jamaah. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zibani jaihani ursila fihi ghanamil busadalaha min hirsil mar'i alal mali wasrafi. Manusia yang tamak itu lebih berbahaya, kata Nabi, dibandingkan kita melepaskan 2 ekor serigala yang sangat kelaparan ke dalam kandang kambing yang banyak kambing di dalamnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika manusia memiliki sifat tamak, maka serigala pun akan kalah oleh ketamakan manusia. Secara logika hadis ini sangat bisa diterima. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat satu binatang yang sangat buas Bapak Ibu, serigala ataupun harimau, maka harimau dan serigala itu hanya memakan satu makanan saja, yaitunya daging. Yang lain mereka tidak makan. Tapi kalau manusia yang tamak, apapun bisa dia makan. Karpet masjid bisa dia makan, tikar masjid bisa dia sulap, atap masjid bisa dia makan dan lain sebagainya. Artinya apa? Manusia yang seperti ini Bapak Ibu jamaah adalah manusia yang paling dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang banyak memakan hak orang lain. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kepada kita, man akhaza minal ardi sainan bighairi haqq. Siapa yang memakan satu saja daripada hak orang lain tanpa seizinnya, tanpa aturan yang jelas, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila sab'i ardin, maka manusia itu akan dicampakkan ke dalam perut bumi sampai ke 7 lapis perut bumi di dalamnya. Bayangkan berapa bencinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memakan harta orang lain. Oleh sebab itu, bagi kita yang merasa punya hutang, bayarlah hutang itu segera. Bagi kita yang mungkin ada mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, maka segeralah beritahu kalau bisa dibayar. Kalau tidak Bapak Ibu jamaah, doa yang selama ini kita minta tidak akan pernah dikabulkan Allah. Malah yang akan kita dapat adalah murka dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu yang membuat Allah itu benci kepada seseorang adalah dia bodoh di dalam urusan agama. Hari ini kita banyak melihat orang seperti ini. Kalau untuk urusan dunia dia nomor 1, pangkat jabatannya tinggi, segala fasilitas dunia dia punya, segala kehormatan dari manusia semuanya dia dapatkan. Tapi sayang Bapak Ibu jamaah, ketika berbicara masalah akhirat, berbicara masalah agama, maka dia tidak punya kapasitas untuk menjawab ini. Maka berbahaya Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Segala fasilitas hidup yang diberikan Allah untuk kita sampai hari ini, maka pergunakanlah yang pertama dan utama sekali untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, dalam artian untuk urusan agama. Baru setelah itu kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kita di akhirat, di dunia hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menggunakan segala fasilitas yang diberikan Allah yang pertama dan utama untuk mengejar kebahagiaan hidup kita di akhirat. Bapak Ibu yang keempat, manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merendahkan orang lain. Maka dalam satu pengertian takwa itu dijelaskan, takwa itu adalah engkau tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain.
Kalaulah hari ini kita menganggap diri kita bertakwa kepada Allah, kita menganggap kita soleh, kita menganggap kita orang yang alim, tapi kita tidak menghormati orang lain, kita tidak menghargai orang lain, artinya apa? Kita tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang merendahkan orang lain, itulah orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, siapa orang yang dibenci Allah? Itu adalah orang yang lalai di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam satu ayat dalam Al-Quran Allah katakan satu di antara banyak tanda pendusta agama itu adalah fawailul lil musallin, orang yang lalai di dalam melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, waktu yang sampai hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pakai dan pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Karena waktu yang kita sia-siakan, waktu yang kita biarkan dia berlalu tanpa ada kebaikan di dalamnya, maka ketika kesadaran itu tiba, waktu berlalu itu tidak akan bisa kita ambil kembali. Lan tarji'al ayyamil lati madat, waktu yang engkau sia-siakan tidak akan pernah bisa kau putar kembali. Selagi sehat, beribadahlah kepada Allah. Selagi umur masih ada, jangan pernah tinggalkan masjid. Selagi keamanan masih kita terima, marilah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan hari ini sangat berbanding terbalik Bapak Ibu dengan yang dirasakan saudara kita yang berada di Palestina. Mereka tidak bisa lagi solat seperti kusuknya kita solat. Mereka tidak bisa lagi aman datang ke masjid seperti amannya kita datang ke masjid. Mereka tidak bisa lagi tertawa seperti tertawanya kita dengan anak, keluarga, cucu kita di rumah. Maka oleh sebab itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Bisa saja sesuatu yang buruk itu akan diberikan Allah kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, sebelum segala sesuatu itu kita sesali, maka hari ini gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena orang yang lalai dalam beribadah, dalam berbuat baik adalah orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah adalah akan memberikan rasa sayang dan cintanya kepada kita bersama, sehingga di dunia kita bahagia, di akhirat kita mendapatkan surga dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.